Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya muliakan jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur di Masjid Al-Hidayah. Taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim, qulu amin wa antum bi khair. Alhamdulillah hari ini tanggal 11 Syawal, betul ya? Atau tanggal 12 buat yang lebaran ada juga. Walaupun lebaran berbeda, yang penting kuenya sama. Penasta. Bersyukur alhamdulillah. Saya tanya ke Ustadz Haddad tanggal 2 Mei mulai ngaji. Ngaji Pak Ustadz. Kita mulai hari ini pengajian. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai satu pekerjaan, kerjakanlah pekerjaan yang lain. Jadi selesai kita Ramadan, Syawal, habis Syawal langsung buka pengajian lagi. Maka sekarang udah siap-siap orang melaksanakan ibadah haji. Kalau nggak salah nih awal Juni sudah mulai keberangkatan. Masya Allah, mudah-mudahan dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada beberapa hal sebagai pembuka terkait dengan Ramadan dan Syawal. Yang pertama sering ditanyakan Pak Ustadz, ada bab yang namanya istiqmalul amal, menyempurnakan amalan. Kalau berbuat baik jangan tanggung-tanggung. Istiqmal disempurnakan. Rasulullah mengatakan, kalau Rasulullah SAW, man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Siapa orang yang puasa Ramadan 1 bulan diiringi dengan 6 hari di bulan Syawal, seolah-olah dia puasa selama 1 tahun. Yang sering ditanya orang di bulan Syawal adalah, Ustadz, kalau saya punya qadha duluan apa Syawal duluan? Pertama ada yang bilang, yang sering nanya ibu-ibu, bilang kalau gitu Syawal dulu Bu, kan Syawal cuman sebentar, qadha bisa kapan-kapan. Tapi kan qadha wajib Pak Ustadz. Ya kalau itu qadha dulu Bu. Tapi kan Syawal terhabis, terserah lu dah. Ente nanya pengetes ya. Nanya dijawab tapi ini melawan. Tentu banyak ulama mengatakan boleh begini, boleh begitu. Jadi boleh Syawal duluan karena Syawal itu terbatas waktunya. Sebentar qadha bisa kapan-kapan. Ada yang mengatakan qadha dulu, kan qadha wajib. Syawal hukumnya sunnah. Ada penjelasan yang menarik dari para ulama. Melihat hadisnya begini, bunyi hadisnya kan, man shoma Ramadhana. Siapa orang yang puasa Ramadan 1 bulan diiringi dengan Syawal 6 hari, berarti apa? Berarti Ramadan dulu sebulan. Ramadan sebulan kelar baru Syawal. Maka pendapat yang ketiga dengan dalil ini bukan masalah wajib atau sunnah, bukan masalah lapang atau sempit, tapi ngelihat hadisnya, siapa yang puasa Ramadan sebulan, berarti sebulan dulu ya, lalu diiringi dengan 6 hari di bulan Syawal, seolah-olah dia puasa selama setahun. Ini Ramadan belum sebulan udah Syawal gitu. Nah ini pendapat yang ketiga. Jadi pendapat yang ketiga mau dipotong nih. Pendapat yang ketiga adalah pendapat yang ketiga adalah Ramadan dulu sebulan baru diiringi dengan Syawal. Tapi kita tetap menghormati pendapat yang pertama dan kedua. Pendapat yang pertama mengatakan Syawal dulu, kan dalam ilmu fikih aulawiyat, fikih prioritas, yang sempit diutamakan dibandingin yang lapang. Sementara puasa Syawal itu sempit, puasa qadha itu lapang waktunya, maka yang sempit didahulukan. Karena kalau Syawal ditunda-tunda keburu habis ntar, gitu. Nah, oleh karena itu yang sempit didahulukan dibandingkan yang lapang, maka Syawal dulu baru qadha. Atau pendapat kedua, karena qadha itu wajib, Syawal sunnah, maka yang wajib dahulukan dibandingkan yang sunnah. Contoh begini, mohon maaf. Ada kawan kita, sholat, dia ada zakat, infak, sedekah. Yang wajib yang mana? Zakat. Infak, sedekah hukumnya sunnah. Kita nih kebanyakan sholat Jumat, masukin uang kotak amal. Itu kan hitungannya infak dan sedekah. Betul nggak? Ada orang kadang minta Pak, yang lain ya dek. Yang ini udah Pak, Bapak doang yang belum Pak. Kan kita ngasih juga tuh. Itu apa nilainya tuh? Infak dan sedekah. Ya enggak? Mungkin kalau dihitung-hitung, katakanlah orang gajinya 10 juta. Zakat profesi 2,5%. Katakanlah kalau sepakat dengan zakat profesi. Dia harus bayar zakat 250.000.
Jadi uang dia tuh 9 juta 7,5 udah halal. Tapi dia nggak pernah niatin zakat tuh. Sholat Jumat dia sedekah, dia rajin sedekah, tapi nggak niatin zakat. Maka hitungannya dia mengeluarkan zakatnya belum, tapi infak sedekahnya rajin gitu. Kalau infak sedekahnya dihitung mungkin melebihi 250 ribu tuh. Istilahnya dia rajin sholat duha, sholat tahajud, tapi yang 5 waktu dia nggak kerjain. Dia pengen demen sholat malam-malam, Ustaz. Sholat tahajud pengen demen, Ustaz. Sama sholat duha, Ustaz. Yang 5 waktu, Pak, 5 waktu belum, Ustaz. Jadi gimana dia? Itu sama aja Bapak sholat duhanya rajin, zuhur kagak sembahyang gitu. Sholat isyanya nggak sembahyang, tapi tahajud rajin. Berarti yang sunnah dikerjain, yang wajibnya enggak. Sama kayak tadi. Kita infak dan sedekah, tapi zakatnya belum. Belum diniatin gitu. Bukannya kita pelit, bukan. Nggak pelit hadirin. Mungkin Bapak kalau dihitung-hitung, infak sedekahnya melebihi zakatnya gitu. Kalau tadi gajinya 10 juta, zakatnya cuma 250 ribu, infak sedekahnya tiap hari Jumat, dia masuk duit kotak amal. Ya, dihitung-hitung mungkin sampai 1.000 kali. Tapi belum yang wajib belum dikerjain. Maka saya mengingatkan, zakat itu hukumnya wajib. Ya. Ada dua, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah di bulan Ramadan, zakat mal kapan aja. Nah, paling tidak kita niat ini, tiap bulan saya gajian 10 juta, diambil 2,5%, 250 ribu. Saya simpen nih, mohon maaf saya ambil kertas lembar. Tisu. Ini 250 ribu nih, duit zakat saya nih. Boleh serahkan langsung ke lembaga zakat nih Pak, zakat saya. Ya, ntar lembaga zakat. Atau mungkin boleh ngeluarin sendiri. Ini kan, ini saya ambil 100 ribu buat fakir miskin. Ambil lagi 100 ribu buat ini. Tapi saya niatnya zakat nih. Itu hitungannya kita udah bayar zakat. Yang sekarang jadi masalah adalah kita ngeluarin duit tapi nggak niat zakat. Maka sedekah infak kita keluarkan, zakatnya belum. Ibaratnya sholat duhanya rajin, qiyamul rajin, tapi yang 5 waktu belum dikerjain. Dia bukan nggak sembahyang, sembahyang. Cuman tadi tuh nggak niat gitu. Dia bukannya pelit, dia nggak pelit, rajin berbagi, cuman niatnya belum zakat. Nah ini tentang biar kita nggak rancu gitu. Ustaz saya masa kan saya udah, nah karena yang membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lain adalah niat. Gitu. Zuhur asar sama nggak? Sama. Zuhur 4, asar 4. Caranya sama, supaya sama. Yang membedakan apa itu? Niatnya. Sama ketika kita mengeluarkan uang, masukin kotak amal, niatnya apa nih? Niatnya apa nih? Kalau zakat nggak boleh sembarangan. Zakat harus kita berikan kepada 8 kelompok. Fakir, miskin, amilin, ghorimin, orang yang berutang, mu'alaf, dan 8 kelompok tuh. Tapi kalau infak sedekah buat siapa? Boleh siapa aja. Gitu. Maka kalau di masjid kita nih, di Al-Hidayah, boleh juga bikin kotak amal berapa lubang gitu. Ini lubang buat zakat mal. Jadi bisa jadi saya mau zakat mal di lubangnya ini nih. Ini saya buat yatim piatu di sini gitu. Ini lubangnya ini buat fasilitas masjid gitu. Biasanya orang kalau buat anak yatim semangat hadirin. Wah, anak yatim nih 1 juta. Wah, buat janda nih 2 juta. Biasanya begitu biasanya semangat jangan kodat jangan gitu. Jadi karena beda namanya, beda penggunaannya gitu. Kalau Bapak nerima uang, Pak Ustadz, nih uang apa nih Pak? Zakat mal saya, Pak Ustadz. Oh, kalau zakat mal saya terima, saya berikan kepada 8 kelompok tadi itu. Fakir, miskin, amilin, gorimin, dan 8 kelompok. Ini infak sedekah saya, Pak. Kalau infak sedekah boleh saya gunakan buat apapun nih baik-baik. Saya punya punya rumah Quran di rumah saya nih. Oh, saya beliin seragam buat anak-anak rumah Quran. Saya beli seragam buat anak yatim ya nggak? Tapi kalau bilangnya zakat, kayak kemarin zakat fitrah. Zakat fitrah hanya tuh 2 kelompok saja tuh. Fakir, miskin. Nggak boleh zakat fitrah dibeliin kain sarung buat imam hadirin. Ini kan imam dapat sarung. Paling berat bulan Ramadan imam hadirin. Kan Bapak kalau terakhir jadi makmum nggak mikir ya. Kalau imam mikir nggak imam? Imam mikir rokat berapa nih ya? Bacaan apa tuh imam tuh? Cuman enaknya imam kalau lebaran pakai sarung. Kan baju koko. Nah itu duitnya nggak boleh dari uang zakat fitrah. Karena zakat fitrah hanya untuk fakir miskin 2 kelompok. Tapi kalau zakat mal 8 kelompok tuh. Jadi ketika kita ngeluarin uang nih, hari Jumat nih, kotak amal. Bapak niat apa nih? Nah itu kebanyakan kita infak dan sedekah. Kalau Bapak niatnya zakat, nggak boleh sembarangan. Karena yang berhak menerima zakat yang 8 kelompok tadi itu. Nah, maka bagus juga kalau di masjid nih, contohnya di Al-Hidayah, ada kotak amal, di lubang namanya tuh. Ini buat buka puasa Senin Kemis. Ada nggak tuh? Mungkin ada yang semangat kan, ini lubang ini buat yatim piatu, ini buat fasilitas masjid, ini untuk apa segala macam gitu. Jadi orang mengeluarkan uang sesuai dengan niatnya gitu. Ntar kalau ada lubang namanya zakat mal, ya kan zakat berarti digunakan buat 8 kelompok. Sudah tambahan ya.
Jadi saya ulangi, ada bab namanya istikmalul amal, menyempurnakan amalan. Kata Nabi Muhammad, siapa orang yang puasa Ramadan sebulan? Cukup nggak? Cukup. Cuman kalau mau sempurna, diiringi dengan 6 hari di bulan Syawal. Seolah-olah dia puasa selama setahun. Caranya tadi itu, ada 3 pendapat ya. Mungkin kita ngambil pendapat Ramadan dulu sebulan. Mungkin kalau orang laki jarang punya utang ya, orang perempuan nih. Dengan dia dia Ramadan dulu sebulan. Ustadz, istri saya lagi Ramadan dia hamil, Pak Ustadz. Nggak puasa, Pak Ustadz, sebulan. Lagi hamil dia. Habis Lebaran melahirkan, Pak Ustadz, nyusuin, Pak Ustadz. Dia nggak puasa lagi. Kapan kodonya lagi nyusuin? Kan nyusuin nggak puasa. Datang Ramadan, Pak Ustadz. Dia belum kodok, gimana tuh? Ya udah, kapan dia waktu sempat dikerjain. Maka kata Al-Quran, selama kita Ramadan masih bisa puasa, mendingan puasa. Wa antasumu khairul lakum. Kenapa? Karena puasa kodok lebih berat dibandingin puasa Ramadan. Gitu, puasa Ramadan. Kalau kenyataan istri saya, Pak Ustadz, lagi Ramadan hamil, Pak Ustadz. Habis Ramadan, Syawal melahirkan, Pak Ustadz. Nyusuin 2 tahun, Pak Ustadz. Kan nyusuin boleh nggak puasa. Tapi selama bisa puasa, mendingan puasa. Begitu 2 tahun, hamil lagi, Pak Ustadz. Emang suaminya aktif. Kan lagunya tuh, perempuan tuh 3 tingkat dibandingkan laki-laki. Ibu engkaulah wanita yang mulia. Bisa nggak lagunya? Derajatmu 3 tingkat dibandingkan ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Itu perempuan nggak berhenti-berhenti dia akhirnya. Nah, jadi saya ulangi, namanya istikmalul amal, menyempurnakan amalan. Gitu. Seperti sholat subuh. Apa kata Nabi? Siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid? Berjamaah. Kemudian zikir sampai syuruk. Ya kan? Syuruk jam 6 kira-kira. Ditutup dengan sholat sunnah 2 rakaat. Dia mendapatkan pahala, bagian pahala haji dan umroh. Gitu. Namanya istikmal, menyempurnakan amalan. Ustadz, saya kerja Pak Ustadz minimal Senin sampai Kamis, Jumat karena sibuk. Weekend Sabtu Ahad bisa nggak itu? Sabtu Ahad libur ya. Kita bisa mengamalkan hadis ini nih. Jadi subuh berjamaah, zikir sampai syuruk, jam 6, 2 rakaat sholat, kemudian kita mendapatkan pahala. Seperti ada hadis Nabi SAW, siapa orang yang menyolatkan jenazah, dia mendapatkan pahala 1 kirot. 1 kirot sama dengan sebesar 1 gunung Uhud. Dan kata Nabi, siapa yang menyolatkan jenazah dan ikut mengantarkannya sampai ke makam, dia mendapatkan pahala 2 kirot. 1 kirot sebesar 1 gunung Uhud. Itu sama juga menyempurnakan amalan. Kalau bisa jangan cuma nyembayangin, ikut nganterin sampai kuburan. Nah kalau Bapak ikut di kuburan 3, enggak ada ya. Kalau Bapak nganterin tuh, iya, mungkin kalau ikut di kuburan 3 kan enggak ada hadis ya. Kalau Bapak sampai kuburan, enggak, nemenin tuh sampai dia dimakamkan 2 gunung Uhud. Nama gini, nyembayangin aja cukup nggak? Cukup. Cuma kalau sampai nganter ke kuburan, lebih keren. Gitu tuh. Di kuburan. Bahkan ada beberapa daerah tuh punya budaya, kalau jenazah digotong ke kuburan, sambil ngelemparin duit, ada nggak tuh? Orang pernah ngikutin kan? Saya pernah tuh sembahyang Jumat atau sembahyang jenazah kan? Saya nggak tahu tuh budayanya. Sembahyang jenazah, habis sholat kan? Saya ikut ke kubur jalan gitu belakang. Kok ada duit di nampan, di aur itu di aur. Orang pada ngikutin ngambilin tuh, bocah-bocah tuh. Mungkin biar pada ngadep ke kuburan. Saya mau ngambil, saya malu gitu. Dia asal jauh dikit, disebarin duit, orang pada berbutuhan gitu. Karena kata Nabi, siapa orang meninggal dunia dan ada orang yang 40 orang mengantar sampai ke kuburan, tanda orang itu orang baik tuh. Ya kan? Dengan dalil itu mungkin ada orang tadi tuh ngantar ke kuburan sambil apa namanya, nyebarin duit, saking pengennya orang diantarkan sampai ke kuburan. Jadi kalau bisa jangan cuman nyembayangin, ikut nganterin sampai makam. Namanya menyempurnakan amalan. Yang terakhir contoh mengistimewakan amal. Kan kita habis Ramadan punya budaya saling memaafkan. Betul nggak tuh? Walaupun hanya budaya. Dan kalau Quran sih bilangnya walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala mahadakum. Sempurnakanlah Ramadan kamu, digenapkan Ramadannya sebulan, kemudian walitukabbirullah, dan bertakbirlah. Jadi habis Ramadan sunahkan ngapain? Takbiran. Jadi bertakbir itu perintah agama tuh, ya kan? Walitukabbirullaha alam. Jadi Ramadannya sempurna, kemudian takbir. Kalau Idul Fitri takbirnya sampai khotib naik ke mimbar.
Kalau Idul Adha takbir sampai 3 hari sampai hari tasyrik gitu, sampai hari Asar di tanggal 13. Nah, bertakbir. Ada budaya namanya tahniah. Tahniah itu budaya mengucapkan selamat. Yang orang juga sering di beberapa hari ini sering berdebat lah di grup-grup WA. Sebenarnya ucapan yang benar tuh apaan kalau Lebaran? Ada yang mengatakan minal aidin wal faizin itu bid'ah. Ya, enggak ada sumber dari Nabi. Enggak ada tuh Umar bin Khattab mengatakan pada Sayyidina Utsman minal aidin wal faizin. Maaf lahir dan batin gitu. Jadi sebenarnya budayanya adalah tahniah. Tahniah artinya tahniah tuh mengucapkan selamat. Kan orang Malaysia, orang Melayu bilang tahniah ya. Ucapan selamat tahniah, bahasa Melayu ya tahniah. Hanna'a yuhanni'u tahniatan, ucapan selamat gitu. Nah, budayanya orang mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Artinya semoga Allah menerima amal saya, amal kamu, terimalah amal kami ya Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Taqabbal, semoga Allah menerima amal saya, amal kamu juga amal kita semua. Nah, di Indonesia, saya nggak tahu dari mulanya kapan gitu, orang mengucapkan kalimat minal aidin wal faizin. Begini, ada yang salah paham. Idul Fitri, Id artinya hari raya. Al-Fitru sarapan pagi. Idul Fitri, hari raya di mana kita kembali sarapan lagi setelah sebulan kita nggak sarapan. Maka sunnahnya hari raya ngapain tuh hari pagi-pagi? Sarapan. Al-Fitru sama dengan sarapan. Kan iftar kan, kalau buka puasa kan iftar. Di Id artinya kembali. Ada yang mengartikan Id artinya, maaf, Id hari raya artinya. Ada yang mengartikan Id kembali gitu. Idul Fitri kembali fitrah. Itu bikinan kita doang gitu. Jadi orang Arab juga agak paham gitu maksudnya. Jadi Idul Fitri kembali kepada fitrah itu dari mana sumbernya? Itu cuma budaya. Asal katanya Id hari raya. Zamannya A'yadun. Kalau Idul Adha, Idnya hari raya, Adhanya udhiyah, motong kurban. Hari raya di mana kita motong kurban. Nah, kalau Idul Adha, karena motong kurban, pagi-pagi jangan makan dulu. Ada yang bilang kalau Idul Adha suruh wajib bukan puasa. Idul Adha pagi-pagi jangan makan. Kenapa jangan makan? Kalau ente makan, ntar kambing sampai makan. Gitu maksudnya. Kan motong kambing habis ini. Gitu maksudnya. Kalau Idul Fitri, Id hari raya, Al-Fitru artinya sarapan pagi makan. Jadi Idul Fitri hari raya di mana kita makan lagi setelah kita sebulan nggak sarapan. Maka disunahkan pagi-pagi ngapain tuh sebelum berangkat sholat Id? Makan dulu. Kalau di saya pengalaman di Mesir tuh di lapangan di tempat sholat Idul Fitri orang pernah megang nampan isinya korma. Coba dia datang si korma tuh. Buat apaan? Siapa tahu ada jamaah yang belum makan. Mungkin bapak nanya, kenapa pakai korma? Nasi uduk repot. Emang nasi uduk ada timun, cocol, sambal. Makanan di mana? Cuci tangannya enggak? Yang paling gampang apaan? Korma udah. Coba kalau nasi uduk gimana nih ya? Jengkol lagi enggak? Gitu. Itu apa namanya kita kembali. Tapi ada orang yang kadang mengartikan Idul Fitri kembali kepada fitrah. Itu cuman istilahnya mohon maaf ya, karangan-karangan kita doang gitu sebenarnya. Ngepas-ngepasin. Seperti kalimat minal aidin, betul kalimat ada yaudu kembali artinya. Tapi kalimat id itu a'yad, hari raya artinya. Id zamannya a'yadun, hari raya. Ingat. Nah, di Indonesia saya nggak tahu dari kapan mulainya, ini hal yang boleh-boleh aja gitu. Orang mengucapkan minal aidin, kalimat ada yaudu kembali. Aidun orang yang kembali. Mungkin selama sebelum Ramadan kita banyak dosa, Ramadan kita ibadah, dosa kita sama Allah diampunin, pas Lebaran dimaafkan oleh manusia, kita kembali bersih lagi nol gitu. Ini kan minal aidin orang yang kembali, mungkin kembali menjadi ya bersih lagi gitu. Kalimat faza ya faizun orang yang menang. Jadi minal aidul faizin kita semoga tergolong orang yang kembali bersih lagi dan kembali menang. Cuma kan kita dipas-pasin minal faizin sama dengan mohon maaf lahir dan batin gitu. Ya, apa arti minal faizin? Artinya mohon maaf lahir dan batin. Banyak orang yang menyangka itu gitu. Menyangka faizin artinya mohon maaf lahir dan batin. Itu nggak ada hubungannya gitu. Nah, tapi sebagai sebuah tahniah itu sah-sah aja budaya namanya. Kearifan lokal gitu. Karena kadang ada yang memperdebatkan di grup-grup itu. Ucapannya apa sih kalau lebaran kan? Dulu kan teman faizin ini nggak ada nih. Taqabbal minna itu hanya sama kayak orang nikah kan kita bilang mabruk atau barakallahu fikum. Kalimat barokah mabruk artinya berkah.
semoga Allah berikan keberkahan. Sebenarnya sih kalimat yang umum itu barakallah, kamu berkah, atau mabruk gitu. Ini tahniah disunahkan dalam agama. Itu orang mendapatkan apa namanya? Ada sahabat Nabi ya, 3 orang sahabat tidak ikut dalam perang Tabuk. 3 orang tuh kan, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Murarah bin Rabi. Begitu dia taubat tidak diterima, sahabat mengucapkan tahniah, selamat gitu. Sama dengan ada sahabat yang melahirkan, istri melahirkan, yang mengucapkan kalimat tahniah. Barakallahu laka fil. Umumnya tahniah itu barakallah. Orang menikah kan barakallahu lakum. Orang melahirkan barakallahu laka. Yang singkatnya kalau panjang adalah gitu. Minimal singkatnya barakallahu laka. Semoga Allah berikan keberkahan kepada kamu. Jadi tahniah itu merupakan budaya ya. Jadi mungkin tiap daerah bilangnya beda-beda gitu. Eh, Sekarang mungkin kalau orang yang ke Inggris-Inggrisan happy it ya enggak? Ya kan mulai baru lagi nih keluar kalimat happy it gitu, lebih Islami gitu ya. Terus sama juga ya dia juga ya. Atau orang bilang selamat ulang tahun itu bid'ah, adanya selamat milad kan sama juga ya enggak? Bedanya apaan gitu. Ngerasa kalau selamat milad itu nggak apa-apa, kalau selamat ulang tahun nggak boleh gitu. Terus dia juga gitu sama juga. Nah, ini sekedar apa namanya? Kadang-kadang jadi perdebatan di grup-grup WA gitu. Ya kan? Antum ngucapinnya nggak Islami nih. Dua taqwa yang benar adalah untuk dua-duanya boleh sebagai ungkapan. Baik, saudara sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu sekedar pembuka. Ini ceramah lama jam 3 nih, ini baru pembukanya nih. Namanya kita libur 2 bulan nih. Baik, selama Ramadan kita ibadah dengan manusia, kita minta maaf, dengan Allah kita mohon ampun. Katakan alhamdulillah sekarang hati kita bersih lagi. Ya nggak nih? Kita kembali menjadi manusia yang insya Allah dengan Allah dosa kita diampuni, dengan manusia kita dimaafkan. Ya. Dalam sebuah riwayat Rasulullah mengatakan Inna lillahi ta'ala fi ardihi aniyatun wahiyal qulub. Di bumi ini Allah punya satu wadah, punya satu tempat yang mana tempat ini Allah yang punya. Jadi ada satu tempat gitu, tempat ini Allah yang punya. Apakah dia al-qulub, hati manusia. Hati ini milik Allah gitu. Maksudnya yang Allah lihat hati kita gitu. Yang Allah nilai itu hati kita, bukan omongan kita, bukan karena kadang mulut sama hati beda, ya kan. Yang dilihat Allah adalah hati kita. Kemudian wa ahabbuha ilallahi aslabuha wa asfaha aslabuha wa asfaha wa araquha. Hati yang paling Allah suka adalah hati yang paling kuat, yang paling bersih, dan yang paling lembut. Hati yang paling Allah suka yang pertama hati yang paling kuat, yang paling jernih, yang paling lembut ya. Yang pertama paling kuat mempertahankan keyakinan. Jadi aslabuha fil yakin. Jadi hati yang paling Allah demut tuh hati yang paling kuat gitu. Godaan apapun nggak goyang dia. Ya, godaan apapun dia hatinya solbun. Solbun itu tulang sulbi. Backbone ya kan tulang sulbi ya. Kan kita kalau nggak ada tulang belakang kan loyo kan gitu. Nah jadi aslabuha yang paling sulbi, yang paling kuat gitu. Kan gunanya backbone kan menopang badan kita kan. Kalau nggak ada itu kan dia nah. Jadi aslabuha yang paling kuat gitu, yang paling kuat dalam keyakinan. Wa aslabu hafiddin, paling kuat mempertahankan agama. Yang kedua, asfaha fil yakin, paling jernih dalam keyakinan, tidak syirik maksudnya. Dan yang ketiga, yang paling lembut terhadap sesama manusia. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, yang paling Allah suka adalah hati yang paling kuat. Hati yang paling kuat. Paling kuat memegang keyakinan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tiap hari Jumat tuh ya enggak? Kata khotib wa la tamutunna illa wa antum. Jangan kita mati kecuali dalam keadaan beriman. Karena ada orang tuh kadang-kadang dengan godaan harta ya enggak? Atau mungkin godaan jodoh, mungkin jodohnya beda keyakinan pindah agama. Ada enggak tuh? Karena masalah uang akhirnya dijual agamanya. Ada nggak tuh? Atau karena godaan yang lain, karena pangkat dan jabatan. Ada orang demi jabatan, saya pernah di satu kantor tuh. Maaf Pak Ustadz, maaf ya, saya nggak hadir di pengajian Pak Ustadz. Mungkin dia punya atasan atau apalah gitu ya, kurang mendukung gitu. Sehingga kalau dia rajin-rajin di pengajian, dia takut jabatannya susah naiknya gitu. Saya dukung Pak Ustadz, saya nggak hadir. Gimana aja?
Enggak apa juga sih, dia masih dukung. Jadi tiap hari, kenapa tiap hari Jumat kata khotib wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam sebuah hadis kata Nabi, la tusyrik billahi wa in qutti'ta au hurrikta. Jangan sampai engkau syirik meskipun kamu dibakar, kamu dipotong-potong gitu kata Nabi. La tusyrik billahi wa in hurrikta au qutti'ta. Jangan engkau menyekutukan Allah, jangan keluar dari agama meskipun kamu istilahnya taruhannya nyawa gitu. Walaupun nanti dalam beberapa beberapa kasus ya orang boleh takiyah. Apa takiyah itu? Mengucapkan di mulut kalimat kekufuran tapi hatinya beriman. Contohnya sahabat Ammar bin Yasir. Kan disiksa dia kan, disiksa tuh depan bapaknya dibunuh, ibunya dibunuh, dia nggak tahan tuh. Dia mengucapkan kalimat kekufuran. Akhirnya kan dia nggak disiksa, berhenti tuh. Nangis dia tuh. Kata Nabi, ya Ammar kenapa nangis? Aku tadi mengucapkan kalimat kekufuran nanti. Aku bilang aku bukan Islam. Aku nggak tahan gitu. Gimana hati kamu? Hatiku beriman tapi tetap. Turun ayat tuh, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa kufur, hati tetap iman. Dia nggak apa-apa, namanya takiyah. Di mulut mengucapkan kalimat kekufuran, tapi hatinya tetap beriman. Itu boleh demi menjaga keselamatan diri. Takiyah namanya, takiyah. Mungkin dalam ya, ada konflik agama, ada kan gitu kan. Kamu apa gitu kan, gitu. Kan kadang-kadang gitu tuh. Nah, kalau dia, saya kalau mengaku Islam, Ustaz, wah berbahaya, Ustaz. Dan mungkin dia mengaku tidak Islam, di akhirnya dia selamat. Boleh namanya takiyah. Ya. Namun secara umum kata Nabi, ada cerita tuh. Cerita siapa tuh? Cerita Masyitoh ya. Kepada kisah Nabi Musa. Sebenarnya Masyitoh bukan nama orang ya. Sisir, bahasa Arabnya mushtun. Sisir, bahasa Arabnya mushtun. Tukang sisir, masyitotun. Wazannya fa'ilun, masyitun. Jadi dia bukan nama orang sebenarnya. Profesinya tukang sisir raja. Kan raja-raja itu disisir rambutnya. Ratu-ratu itu kan. Siapa namanya? Wallahu alam bishawab. Jadi orang bilang Siti Masitoh ya. Maksudnya bukan nama orang, dia nama pekerjaan. Dan Siti itu kepanjangan daripada Sayyidati. Bukan nama sebenarnya. Namanya Khadijah, Aisyah, Fatimah, Zainab. Cuma untuk menghormati Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aisyah. Disingkat jadi Siti. Siti. Laki-laki kan Sayyidi. Disingkat jadi Sidi. Nah, apa namanya? Bukan nama orang, namanya cuma Aisyah, Fatimah gitu. Yang bagus ngasih nama anak tuh jangan panjang-panjang, satu nama aja tuh. Ustadz bikin password tiga nama maksudnya nama anak, bapak, kakek gitu. Nah kita orang Indonesia punya anak namanya panjang-panjang ya. Satu anak namanya Muhammad Arif Budiman, satu orang tuh. Ya, itu pakai kakek bapak bisa kehafal tuh panjang banget ya. Maksudnya tiga nama tuh biar bapaknya ke bawah, kakeknya ke bawah gitu. Jadi kalau orang Arab siapa nama Muhammad, orang nyangka Muhammad namanya, Arif tuh bapaknya, Budiman tuh kakeknya gitu. Di kita kan kadang itu panjang banget. Nggak apa-apa sudah tanggung ya. Yang belum punya anak lah kasih nama yang panjang-panjang ya. Yang panjang-panjang. Ustadz boleh nggak ngerubah nama? Boleh. Nabi Muhammad merubah nama sahabat yang menurut Nabi namanya nggak bagus. Ada anaknya Umar namanya Asiyah. Asiyah tukang maksiat. Ain, Sod, Asiyah gitu. Tukang maksiat. Kata Nabi nama kamu Jamilah. Anaknya Umar tuh. Apaan Jamilah? Cantik ya. Ayu. Ada nggak namanya Ayu? Ais. Ada nggak Ais? Gelis ya. Nggak mesti bahasa Arab. Apaan aja dah. Yang penting maknanya baik. Bahasa Arabnya Jamilah. Bahasa Indonesia apa? Cantik ya. Ayu. Cantik. Maju mundur. Cantiknya. Nah, jadi boleh, Ustadz, ada kadang di body, nah, saya punya anak umur 3 tahun, Pak Ustadz, nggak bisa jalan, Pak Ustadz. Ada nggak tuh? Beratan nama, Pak Ustadz. Siapa Pak namanya? Mangku Langit, Pak Ustadz. Tuh anak gempor, gitu. Mangku Langit namanya. Ganti dah, Udin, langsung kabur. Abangnya Mangku Bumi, Pak Ustadz. Wah, itu keluarga berat-berat. Tuh. Mangku Langit dan Mangku Bumi. Sama gendong bulan, wah. Ganti namanya Udin, kabur langsung. Jadi kita kembali, kita Nabi, apapun jangan sampai keluar dari agama tuh. Masyitoh tuh ya, yang tukang sisir tuh kan, dia akhirnya disiksa tuh. Dalam kitab yang disolihin tuh, ada 3 bayi yang bisa bicara. 4 nih, 3 bayi. Ntar ada 4, ada dari hadis yang lain, 3 bayi. Yang pertama Nabi Isa tuh, dari lahir bisa ngomong dia.
Ketika Maryam, siapa ayah anak ini kan, kata Maryam, tanya dia langsung tuh. Kan Nabi Isa ditekan perut tuh. Dia ngomong, ini Abdullah ataniyal kitab. Jadi Nabi Isa jadi nabi sejak orok. Kan dia ngomong tuh, ini Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan, dan aku ditunjuk jadi nabi. Di nabi yang udah jadi nabi dari orok seperti Nabi Isa. Bisa ngomong deh. Yang kedua, bayi dalam cerita Juraij, ingat tuh, yang seorang ahli ibadah dipanggil ibunya kagak datang, sampai ibunya marah, ya Allah jangan wafatkan dia sebelum dia digoda oleh pelacur. Akhirnya kan ada pelacur yang ngaku hamil, saya diambil, padahal bukan gitu kan, dia difitnah gitu, sampai akhirnya ternyata dia hamil oleh seorang pengembala kambing kan. Kan akhirnya singkat cerita, Juraij tanya, siapa yang menghamilkan bayi itu, bayi tanya, siapa yang menghamili kamu, kan bayi itu nengok tuh lihat ini gitu. Dia nunjuk. Iya. Saya mana Hoji itu. Itu bayi yang bisa ngomong tuh. Yang ketiga, bayi dicerita tadi tuh, yang Masitoh tuh, yang dia dipaksa Ashabul Ukhdud ya. Dia dipaksa kan untuk keluar dari Islam. Suka kalau yang nggak yang gabung yang tetap pertahankan dibuang ke bara api kan. Sampai ada bayi gendong anak tuh. Gendong anak kan. Bayi gendong anak, kemudian dia melompat takut anaknya nih. Anaknya ngomong, ada nggak tuh? Apa kata anaknya tuh? Isbiri ya ummi fa innaki al-haq. Jangan 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 takut, sabar ibu, engkau jalan yang benar. Anaknya ngomong tuh dan lompat ibunya ke api. Pertahankan keyakinan. Itu bayi yang bisa ngomong. Selebihnya nggak ada. Ada lagi satu cerita di kisah dalam Riyadhus Shalihin juga tuh. Ada bayi lagi di gendong ibunya. Gendong ibunya, tiba-tiba ada orang keren, perlente gitu. Keren, rapi gitu kan. Necis gitu. Kata, ya Allah mudah-mudahan anakku kayak dia itu. Orang keren, orang kaya. Anaknya ngomong, jangan jadikan aku seperti dia. Lah, ngomong anaknya enggak. Datang lagi ada orang yang dipukulin, orang dipukulin, orang susah lagi dipukulin di dasar maling gitu kan. Kata iya tuh orang, kata jangan sampai anakku kayak dia. Anaknya ngomong, jadikan aku seperti dia. Hah? Ya anak ngomong enggak? Anak yang ngomong tuh, apa namanya? Yang pertama tadi yang keren-keren tuh, dia keren cuman copet gitu. Maling, ada nggak maling keren zaman sekarang? Banyak maling keren kan? Oh, penampilannya gitu. Yang kedua malah orang yang baik difitnah dia, dituduh, difitnah ya kan, dia tidak jadikan aku itu contoh bayi yang bisa ngomong, selebihnya nggak ada. Nah, kita kembali, jadi hati yang paling kuat menahan akidah tuh Allah yang paling senang. Contohnya kisah istrinya Fir'aun, ada yang mengatakan namanya Asia, ingat atau Kesin ya, Asia, tapi nama aslinya wallahualam bishawab. Istrinya Fir'aun 3 kali ber, memberikan apa namanya kontribusi dakwah pada Nabi Musa. Pertama, dialah yang menyelamatkan Musa dari sungai. Kan si Firaun kan, begitu Musa yang di sungai kan, diangkat tuh bayi. Kan kata istrinya tuh, kata awaqalat imrat Firaun. Istri Firaun berkata, la taqtuluhu, jangan dibunuh nih anak. Siapa tahu berguna buat kita. Dialah yang menyelamatkan Musa dari sungai. Istri Firaun tuh. Dah kan suaminya punya kebijakan, yang lahir diapain tuh? Dibunuh. Begitu ngeliat Nabi Musa, qurratu ainin li walad. Kan arti qurratu ainin permata hati ya. Ada doa tuh, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Artinya penyejuk mata, penenang hati. Bapak pulang ke rumah nih capek, ngeliat anak kan jadi seneng ya. Kalau hilang capek, ngeliat ibunya capek lagi. Iya. Kalau capek lagi ngeliat ibunya. Itu anak menjadi qurrata ayun deh. Musa ketika diangkat dari sungai kan, apa kata istri Firaun? Qurratu ainin, ya, ini anak permata hati nih. Selamatlah Musa. Siapa kami selamatkannya? Istrinya Firaun. Yang kedua dalam kisah, ketika Musa udah mulai balita, mulai gede-gede dikit tuh. Kan Musa narik jenggot Firaun. Tarik jenggot kan dikepang jenggot tuh. Ya kan Firaun kan dikepang tuh. Musa tarik-tarik, kata wah ini anak songong banget nih sopannya anaknya. Dia jangan menghancurkan kekuasaanku nih. Kata istri Firaun, jangan bang, dia anak kecil, nggak ngerti. Emang dia nih anak nih kurang asamnya nggak? Ya, masa jenggot aku ditarik-tarik. Tes bang, tes. Ada cerita kan dites kan di Israel lihat ya. Dites dikasih bara api dan makanan. Kalau dia ngerti pasti ngambil makanan. Allah takdirkan Musa ngambil apa itu? Bara api dimakan, mulutnya jadi cadel. Maka Musa ngomongnya nggak lancar. Dia minta Harun kan? Apa doa Nabi Musa? Wahlul uqdatan min lisani. Hilangkan uqdah tuh kekeluhan di lisanku. Jadi kalau mau cadel. Ketika dibilang Harun jadi pembantu aku, apa alasannya? Innahu
afsahu minni lisanan. Harun lebih fasih dengan aku. Kan begitu diajak ngomong-ngomong sama Firaun kan, aku nih nggak lancar gitu. Karena Musa ngambil bara api, mulutnya dicadang. Siapa kami selamatkan dia? Asia. Yang terakhir ketika Musa lagi udah jadi nabi kan, tanding ular tuh, yang tukang sihir lemparin apa namanya? Lemparin tambang berubah jadi lato-lato, bukan ya? Jadi ular gitu kan. Jadi ular. Kan Musa tongkatnya dilepas di depan tuh. Ular yang besar gitu kan. Kan kalah tuh Firaun, ya kan? Istri Firaun dia apain tuh? Disiksa dia, ya kan? Gara-gara beriman dengan Musa tuh. Akhirnya dia bilang, ya Allah bangunkan aku rumah di surga. Nah, itu doa istri Firaun. Dia akhirnya dalam Al-Quran kan perumpamaan buat orang yang beriman, siapa yang punya istrinya Firaun. Dia meskipun suaminya jahat, dia mempertahankan keyakinan sampai disiksa dia berkata bangunkan untukku rumah di surga. Nah, ini jadi yang paling Allah suka, hati yang paling kuat nih. Jangan gara-gara digoda dikit lemes, ya kan? Ada tuh dalam 7 kelompok manusia yang akan diberikan perlindungan hari kiamat. 7 kelompok ya. Siapakah di antaranya? Seorang anak muda dipanggil, digoda, dirayu oleh seorang perempuan cantik, punya pangkat jabatan, dan dia menolak. Apa yang dia bilang? Aku takut kepada Allah. Itu jamaah al-hidayah banget. Mas, mampir mas. Nggak mau. Bencong yang manggil. Pantes nggak mau. Iya gak? Itu hadis tuh 7 kelompok ya. Siapakah di antaranya? Laki-laki digoda oleh bukan sembarang perempuan kata Nabi itu. Perempuan cantik, punya pangkat, punya jabat. Apa alasannya? Takut istri? Bukan. Alasannya apa? Ini akhafullah. Aku takut kepada Allah. Kalau istri bisa kita bohongin, betul nggak? Ya tanggut-tanggut aja Bapak ya. Pengalaman kayaknya. Ini nggak? Istri kita bisa kita bohongin, tapi Allah nggak bisa kita bohongin. Ya, gitu. Maka ketika dia menolak, aku takut kepada Allah. Itu orang yang begitu tuh yang susah nyarinya sekarang. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam digoda Juleha. Lari apa? Apa diam aja? Kabur Nabi Yusuf. Padahal dia tahu dia apa itu pintu. Kunci ya. Yusuf ngapain? Kabur. Ya kan? Begitu buka pintu, bareng sama suami Juleha kan. Lalu dia di kotil abwab dalam tafsir itu semua pintu dikunci tuh 7 pintu tuh dalam tafsir 7 pintu. Kalimat 7 menunjukkan angka banyak. Artinya pintunya banyak dikunci menjual cekrek 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 mau kemana kamu lari? Ya kan? Nabi Yusuf berusaha lari kalau kita kan gimana aku dikunci. Ya kan? Nggak bisa lari bang. Ya mau lari kemana? Nah, kayaknya enggak. Ya, kalau kita tuh lagunya enggak. Gitu. Enggak dikunci juga kita diem. Apalagi dikunci. Ya, enggak. Nah orang-orang yang begini nih yang mau gini kita kan udah Ramadan bersih hati kita nih ya mau diampunin dijaga gitu kebersihan gitu maksudnya ya nggak jangan kotorin lagi nih mumpung udah bersih ya nggak ada godaan jangan diem aja lari Pak Haji jadi ada orang-orang yang rela mati demi mempertahankan keyakinan gitu tuh ya kan pesannya tiap Jumat wala tamutunna illa wa antum jangan kamu mati kecuali Islam kita pegang. Kan hari ini nih orang dengan alasan politik, pangkat, jabatan, ya nggak nih, kedudukan, ya orang sering bilang harta tahta wanita gitu kan, udah dilepas agamanya, ya kan. Demi mungkin dia demen sama perempuan yang beda keyakinan, dia pindah agama. Ada perempuannya calon suaminya beda keyakinan, dia pindah agama gitu. Kadang-kadang agama tuh dianggap nggak penting gitu. Jadi agama tuh nggak penting gitu. Ya nggak? Jadi ya gitu lah, nggak dianggap penting. Kemudian Nabi Muhammad SAW di awal dakwahnya buat kita contohnya kan Nabi Muhammad didatangin oleh tokoh-tokoh Quraisy tuh bilang sama paman wahai Abu Thalib bilang Muhammad kalau dia berdakwah pengen dapat duit jamakna laka amwal kami kumpul semua harta kami kita kasih dia jadi orang yang paling kaya di antara kami kalau Muhammad berdakwah pengen dapat jabatan pangkat malakna ka alaina kami angkat jadi raja dia jadi malik pemimpin kita kalau Muhammad begini nih kesambet, misalnya kemasukan apa jin ya, kami carikan dokter tabib yang paling ngobatin dia. Kan pamannya ngomong sama Nabi Muhammad, ada tawaran dari kafir Quraisy, kalau engkau menginginkan harta, engkau akan jadikan orang yang paling kaya di Mekah. Kalau dakwah Nabi pengen nyari harta, berarti dakwah Nabi ya, dia akan jadi orang paling kaya. Kalau dakwah Nabi pengen kedudukan, kan Nabi tawarin. Ingat, apa gunanya kedudukan kalau Islam tidak dipakai gitu. Tapi kalau Nabi berdakwah tujuannya kedudukan, pangkat, kan Nabi ditawarin. Nabi nggak mau. Apa kata Nabi? Wallah wa ya ammi. Demi Allah wahai pamanku. Wallah ya ammi. Law wada'u syamsa fi yamini.
wal qamara fi yasir. Demi kalau seandainya mereka sanggup meletakkan matahari tangan kanan saya dan bulan tangan kiri saya untuk meninggalkan agama ini, aku tidak akan pernah meninggalkannya hatta yuzhirahullahu aw ahlaka duna. Sampai Allah berikan kemenangan pada dakwah ini atau Allah binasakan yang lain, gitu. Itu kan kalimat keteguhan, ya nggak tuh? Ya kan? Seandainya kayak kita sekarang, Pak, enggak, saya nggak mau. 1 juta, Pak, enggak. Ya. Seandainya matahari tangan kanan saya, Ramayana tangan kiri, nggak mau saya, gitu kan. Robinson ya, gitu tuh. Kayak sekarang kan pemilu gitu ya nggak tuh? Saya kan ibu-ibu, Bu, gimana Bu kalau disuruh milih partai tertentu kasih duit 100.000, nggak mau Ustaz. 300.000, nggak mau Ustaz. Gope, mulai mikir, nggak mau Ustaz. Ya. Juta, ya. Nggak tahu udah Ustaz. Gitu tuh. Inilah penyakit masyarakat kita nih. Saya bisa tergoda oleh uang. Ingat. Ingat. Kemudian saya percepat sedikit. Yang kedua yang paling Allah suka adalah orang yang maksud pesan agama tuh wala tashtaru bi ayatillahi thamanan. Kalau jangan kamu jual agamamu dengan sedikit kesenangan dunia gitu. Ada orang yang ya demi dunia kan. Saya mohon maaf ya, kita sibuk di kantor, oke lah, tapi jangan sampai nggak sembahyang. Ada meeting sampai mau maghrib belum main asar, ya kan? Meeting sampai asar belum main johor, gitu kan? Meeting itu kan kita takut izin sama atas kita dan kita berani meninggalkan perintah Tuhan gitu. Ya kan? Artinya kalau kita minta ngomong baik-baik kan karena saya belum sholat zuhur, belum sholat asar gitu. Jangan kita jual agama ini dengan harga yang murah. Yang kedua, hati yang paling Allah sukai, hati yang paling jernih, yang paling sofi. Sofi itu jernih ya, paling bersih, tidak tercampur dengan syirik. Syirik ada dua, ada syirik yang besar, ada syirik yang kita sadari, yang tidak kita sadari. Ada zikir kita, Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ada ya? Kalau aku berlindung dari syirik yang aku sadari, mohon ampun dari syirik yang tidak aku sadari. Kalau syirik yang kita tahu, kita berlindung ya. Ada nggak syirik yang jelas-jelas syirik nih? Motor hilang, ke dukun. Ada nggak tuh? Kalau motor hilang ke dealer. Ya, ngapain ke dukun ya nggak? Ke polisi nggak ketemu juga. Ke dealer mendingan dah, ya nggak? Motor hilang udah ikhlasin, kita ke dealer, dia yang baru. Ya kan? Habis itu gembok yang banyak. Jadi hati yang paling jernih itu. Saya punya pengalaman kehilangan motor 2 kali saya. Saya baru dari Mesir, saya beli motor pertama motor Jupiter Z. Seminggu hilang. Saya belum tahu kan, kata abang, lu beli Z, kenapa Z habis katanya. Lu Jupiter A kayak B, lu Z langsung hilang katanya. Benar juga tuh abang saya. Bukan didoain malah dibicarain saya. Lagian lu beli Jupiter Z katanya langsung hilang katanya. Seminggu tuh motor hilang. Akhirnya saya beli motor lagi tuh, kredit saya. Honda Beat. 2 bulan hilang lagi tuh. Hilang lagi kan. Nah di rumah saya ada pengajian ibu-ibu tuh, ibu-ibu pengajian. Kesian sama sekali antar ke rumah saya, Pak Ustad. Ya Bu, di daerah Pasar Rebo ada orang pintar Pak Ustad. Ya udah sih katanya ketemu Ustad. Saya suka ke dukun sama ibu-ibu. Kan saya gurunya. Suka ke dukun. Kan kocak banget. Kocak ibu-ibu. Ya masa saya suka ke dukun. Saya gagal jadi Ustad tuh saya. Merasa gagal jadi Ustad. Oh, berangkat juga sih akhirnya. Oh, kagak ya. Orang kita tuh masih begitu. Biar kita ngaji bertahun-tahun ya. Motor hilang ke dukun, ada nggak? Ada nggak mobil hilang ke dukun? Ke dukun. Kita diblon-blonin sama dukun. Pas datang ke dukun. Bapak ada masalah kan? Wah, iyalah kalau kadang ngapain datang kan? Kitanya on, ya nggak? Gila gue belum cerita dia tahu. Kan kita ngapain datang nggak ada masalah. Sama Bapak Sahroni kan? Udah tahu ya kan kita buku tamu depan, buku tamu. Kata bos Sahroni bos, oke. Kita on kerja dukun. Apa kata dukun? Yang ngambil orang dekat nih. Nah iyalah. Dia kalau jauh gimana ngambil kan? Dia jauh kami. Dekat baru ngambil kan. Kita aja on sama dukun. Jadi kalau tetangga gua kayaknya nih. Yang kong kaling kong. Lengsek ke dukun. Motor hilang ke dealer. Ya enggak, jangan ke dukun enggak bakal ketemu. Orang pengen kaya ke dukun ada enggak? Nah, dukun rumahnya miskin. Ya kan? Dukunnya bedeng gitu. Ya, dukunnya miskin, enggak jadi rumah. Kalau dukun bisa bikin orang jadi pejabat, dia aja jadi pejabat. Ya enggak? Orang pengen dapat cewek cakep, ada enggak ke dukun?
Begitu dukun bininya lah, bini gini banget bininya. Nggak jadi bang, nggak jadi. Yang bahaya begini bininya. Nah, kalau dia bisa, dan dia buat bini dia. Iya. Bikin dukun bini begitu banget. Kagak jadi, pulang lagi dah. Udah miskin dukun, bininya jelek. Terus kita ngapain ke dukun juga? Jadi pejabat ke dukun. Kan dia jadi anggota DPR. Ya lucu kemarin tuh kan yang pesulap merah ya. Gara-gara pesulap merah kata dukun, kita jadi sepi. Nah kan lu bisa bikin penglaris buat orang. Lu aja bikin buat lu sendiri. Dukun bisa bikin penglaris, bentar kagak bisa. Kan on. Ini enggak? Yang paling Allah suka hati yang jangan syirik ya. Ada syirik yang tidak kita sadari. Kata Nabi Muhammad, syirik itu halus banget. Tahu nggak semut jalan di tembok tuh? Semut jalan. Ada nggak suaranya? Ada, kita kagak dengar. Syirik lebih halus dari itu kata Nabi. Syirik lebih halus dibandingin suara semut yang jalan di tembok. Dia kagak kedengeran ya? Kadang syirik yang tidak kita sadari. Dan kita tuh kadang eh, kemarin bapak lagi sakit terus saya gara-gara minum bodek Ustaz langsung sembuh. Itu syirik tuh. Ya nggak? Allah yang menyembuhkan. Penyebabnya saya minum itu Allah yang menyembuhkan. Saya kalau udah minum bodek pasti baik Ustaz. Itu kan syirik banget sebenarnya. Ini Allah yang menyembuhkan, penyebabnya obat yang kita minum gitu. Dan lain-lain lah. Maka manjada wajada itu syirik ya. Manjada insya Allah wajada gitu. Kayak insya Allah. Ya kan? Kan siapa sungguh-sungguh pasti dapat. Kan gak ada yang pasti. Yang pasti kan Allah ya. Maka manjada insya Allah. Gimana kagak enak buat motivasi gitu. Manjada insya Allah. Kayaknya gak enak gitu ya. Emang gitulah motivasi ya. Motivatornya nih motivator. I believe I can fly. Ya kan? Kan itu syirik. Yang I believe insya Allah I can fly gitu. Ya, insya Allah. Kan semua di tangan Allah ya gak? Gitu. Kata Nabi itu, maka aku berlindung dari syirik yang ketahuan, mohon maaf dari syirik yang kadang tanpa kita sadari itu. Yang terakhir yang paling Allah suka, hati yang paling lembut kepada sesama manusia. Mudah-mudahan habis Ramadan kita jadi lembut nih. Jangan sampai ada kalimat yang baik. Mungkin kita beda pendapat, beda apalah silahkan. Yang penting jangan bermusuhan. Banyak negara-negara konflik segala macam nih. Dulu anak saya kuliah di Sudan baru kemarin ikut evakuasi nih. Evakuasi dari jalur darat 22 jam lewat laut sekian 2 hari ya. Terus dari Jeddah ke Jakarta naik pesawat. Itu 4 hari evakuasi itu nggak berhenti tuh anak saya tuh. Ya. Maksudnya karena konflik. Maksudnya mudah-mudahan kita di negara kita jaga jaga apa namanya saling menghormati, menghargai orang yang beda pendapat ya, jangan sampai menimbulkan perselisihan, permusuhan. Demikian semoga ada manfaatnya. Allah jaga hati kita semua. Insya Allah jadi lebih bersih setelah Ramadan dan kita jaga, kita rawat agar terus baik. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.